Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daimatul Farihah dari program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai berbicara. Berbicara merupakan suatu aktivitas berbahasa, bercakap, dan mengeluarkan pendapat melalui perkataan. Keterampilan berbicara bukan hanya sekedar berkata-kata, namun kita juga dapat mengeluarkan ide, gagasan, atau ekspresi kita kepada pendengar. Dalam ilmu komunikasi terdapat 3 pilar, yaitu ilmu, spirit, dan etika. Menurut Tarikan, berbicara memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah berbicara untuk menghibur. Berbicara di sini tujuannya adalah untuk menghibur pendengarnya. Biasanya pembicara melakukan suatu penyampaian yang dianggapnya lucu agar pendengarnya bisa tertawa, karena memang tujuan dari berbicara ini adalah untuk menghibur pendengarnya. Biasanya berbicara untuk menghibur dilakukan oleh stand up komedi atau para humoris yang biasanya dapat menghibur penonton atau pendengarnya. Yang kedua adalah berbicara untuk menyampaikan suatu informasi. Tujuan dari berbicara untuk menyampaikan informasi ini adalah menyampaikan informasi kepada pendengar, baik itu pengetahuan maupun peristiwa. Biasanya berbicara untuk menyampaikan informasi ini dapat dilakukan oleh reporter atau penyiar radio. Kemudian yang ketiga adalah berbicara untuk menstimulasi, di mana tujuan dari berbicara ini adalah untuk mempengaruhi pendengar agar pendengar tergerak untuk melakukan apa yang kita perintah. Biasanya berbicara seperti ini dapat dilakukan oleh seorang motivator yang dapat memotivasi pendengarnya. Yang keempat adalah berbicara untuk meyakinkan. Di sini tujuan dari berbicara ini adalah untuk meyakinkan kepada pendengarnya mengenai suatu hal yang akan ia putuskan. Kemudian yang kelima adalah berbicara untuk menggerakkan. Tujuan dari berbicara ini adalah untuk menggerakkan suatu kelompok atau seseorang agar melakukan suatu hal. Berbicara sebagai keterampilan juga memiliki tipe atau metode dalam berbicara di depan umum. Di antaranya yaitu yang pertama adalah metode impromptu, di mana pembicara biasanya melakukan penyampaian secara dadakan tanpa adanya persiapan. Biasanya penyampaian seperti ini dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam berbicara di depan umum. Yang kedua adalah metode manuskrip, di mana penyampaian ini dilakukan dengan menggunakan contekan berupa teks atau semacamnya. Biasanya metode ini dilakukan oleh orang yang sedang belajar berbicara di depan umum. Kemudian yang ketiga adalah metode memoriter, yaitu penyampaian dengan menggunakan metode hafalan. Metode ini sangat rentan apabila dilakukan oleh orang yang memiliki demam panggung. Karena apabila kita demam panggung, itu dapat menyebabkan apa yang kita hafalkan itu hilang semua. Yang keempat adalah metode ekstemporan, di mana metode ini biasanya dilakukan dengan menulis poin-poin atau garis besar materi yang akan disampaikan. Metode ini termasuk metode yang sering digunakan oleh masyarakat karena dianggap efektif. Ada beberapa praktik berbicara dalam forum ilmiah. Yang pertama adalah pidato. Pidato merupakan suatu aktivitas berbicara di depan umum yang biasanya berisi tentang penyampaian suatu gagasan atau ide, atau juga bisa penyampaian suatu laporan mengenai suatu hal. Menurut Bahar, ada beberapa jenis pidato. Yang pertama adalah pidato pembukaan,
Biasanya pidato seperti ini dilakukan untuk mengawali suatu acara. Yang kedua yaitu pidato pengarahan. Pidato seperti ini biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai suatu acara agar para hadirin tamu itu mengetahui rangkaian acara yang akan dilaksanakan. Kemudian ada pidato pengesahan atau peresmian. Biasanya pidato seperti ini dilakukan untuk meresmikan suatu acara atau meresmikan kantor cabang. Kemudian pidato sambutan. Biasanya pidato sambutan dilakukan oleh seseorang untuk menyambut para tamunya. Biasanya pidato sambutan dilakukan secara bergantian. Selanjutnya pidato laporan, yaitu pidato yang dilakukan untuk suatu tugas atau laporan mengenai suatu kegiatan. Biasanya pidato seperti ini berisi tentang penunjukan hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian pidato pertanggungjawaban. Biasanya pidato seperti ini dilakukan oleh suatu kepengurusan yang sudah melakukan beberapa kegiatan selama masa periode tersebut. Dalam berpidato juga ada beberapa aspek isi, di antaranya yaitu yang pertama adalah informatif atau instruktif. Pidato ini dilakukan untuk memberikan suatu informasi atau pengetahuan mengenai suatu hal. Yang kedua adalah persuasif. Pidato ini dilakukan untuk mengajak atau mendorong pendengar agar melakukan suatu hal. Kemudian yaitu aspek deskriptif. Pidato ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai suatu hal. Selanjutnya adalah aspek argumentatif, di mana pidato ini dilakukan untuk memberikan suatu keyakinan kepada seseorang dalam pengambilan keputusan. Yang kemudian adalah aspek rekreatif, di mana pidato ini bertujuan untuk memberikan hiburan kepada pendengarnya. Selanjutnya yaitu pidato yang memiliki aspek edukatif. Pidato ini biasanya berisi tentang aspek-aspek yang bersangkut paut dengan pendidikan. Yang kedua adalah moderator. Moderator adalah orang yang memimpin jalannya suatu diskusi atau acara akademik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi moderator. Yang pertama adalah membuka acara, yang kedua adalah ice breaking, kemudian ucapan terima kasih kepada hadirin atau peserta diskusi, kemudian latihan gerak tubuh, mimik muka, intonasi suara, artikulasi kalimatnya juga harus jelas. Moderator juga perlu memberikan bentuk-bentuk penegasan dalam diskusi tersebut, dan pada akhir diskusi moderator juga memberikan suatu kesimpulan dan menyampaikan ide dari diskusi tersebut. Kemudian moderator juga perlu mendapatkan umpan balik dari peserta diskusi. Kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh moderator dalam suatu acara. Yang pertama adalah menyiapkan diskusi secara matang. Kemudian yang kedua adalah memaparkan judul atau masalah serta tujuan dari diskusi. Yang ketiga adalah mengatur dan menetapkan waktu agar diskusi dapat berjalan dengan baik. Yang keempat adalah menjaga ketertiban diskusi. Kemudian yang kelima adalah memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mengeluarkan pendapatnya. Kemudian yang keenam adalah menjaga antusias dari peserta diskusi agar selalu terjaga. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga berjalannya diskusi agar selalu pada jalan menuju tujuannya. Kemudian moderator juga harus mencatat hal-hal yang penting
pada saat diskusi berlangsung. Dan yang terakhir adalah moderator harus menyampaikan kesimpulan pada akhir diskusi. Yang ketiga adalah pembawa acara atau Master of Ceremony. Pembawa acara adalah orang yang memimpin, mengatur, mengarahkan, dan merupakan inti dari sebuah acara. Pembawa acara bertugas untuk menjaga kesinambungan antar rangkaian acara, dari pembukaan, inti acara, sampai penutupan. Tidak jarang juga pembawa acara juga bisa bertugas sebagai moderator. Yang keempat adalah narasumber atau pemateri, yaitu orang yang menyampaikan suatu materi dalam sebuah forum diskusi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjadi narasumber yang baik. Di antaranya yaitu mempersiapkan materi yang akan didiskusikan atau disampaikan kepada pendengar. Kemudian narasumber melakukan suatu persiapan penyajian, di mana narasumber akan melakukan strategi komunikasi bagaimana cara ia menyampaikan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian. Dalam penyampaian suatu materi, narasumber harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiennya, agar audien bisa memahami apa yang disampaikan oleh narasumber. Mungkin cukup itu pemaparan mengenai berbicara di depan umum. Saya Daimatul Farihah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.